Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak sekalian kelas 8 dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, hari ini kita akan belajar PPKN lagi, yaitu masih di bab 4 anak sekalian, yaitu kebangkitan nasional. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan materi yang kedua atau yang B, yaitu Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Oke, anak sekalian, ikuti terus video ini. Anak sekalian, minggu yang lalu atau di materi sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang keadaan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, anak sekalian, sebelum tahun 1908, bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang amat sangat karena berbagai macam penyiksaan yang dilakukan oleh Belanda sebagai penjajah, anak sekalian. Nah, bangsa Indonesia pada saat itu juga terus melakukan perjuangan, terus melakukan perlawanan terhadap Belanda, namun selalu gagal. Ya, kenapa selalu gagal? Kalau kalian masih ingat, satu di antaranya perjuangannya masih bersifat lokal. Yang kedua, tergantung pada seorang pemimpin. Yang ketiga, mengangkat senjata, ya, karena senjatanya pasti akan kalah, anak sekalian, ya. Maka perjuangannya gagal. Lalu kemudian belum terkoordinasi, tidak ada strategi. Nah, itu adalah hal-hal yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia yang dipimpin oleh para ulama pada umumnya ketika itu selalu gagal, anak sekalian. Nah, kali ini setelah tahun 1908, anak sekalian, perjuangan ini kemudian mengalami perubahan. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita pelajari. Oke, anak sekalian. Nah, di materi yang B ini kita akan berbicara tentang Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Anak sekalian, kata perintis kebangkitan nasional, perintis itu artinya yang mengawali, yang memulai, ya, di dalam perjuangan kemerdekaan. Dikatakan kebangkitan nasional, kenapa pada saat itu disebut kebangkitan nasional dan kapan itu kebangkitan nasional? Disebut kebangkitan nasional ini karena, anak sekalian, terjadinya perubahan cara perjuangan dari sebelum 1908 yang ciri-cirinya sudah Bapak sebutkan tadi dan selalu gagal, menuju cara yang lebih modern di dalam berjuang melawan penjajah Belanda pada saat itu, anak sekalian, ya. Dan juga dikatakan kebangkitan nasional karena perjuangannya sudah bersifat nasional, yang sebelumnya sebelum 1908 bersifat kedaerahan. Nah, kenapa kok tahunnya itu 1908? Nah, ini yang akan kita bahas, anak sekalian. Karena di tahun 1908 ini adalah titik permulaan perubahan perjuangan. Apa yang menjadi titik perubahan perjuangan? Nah, ini yang kita bahas. Yuk, ikuti terus materinya. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, anak sekalian, Budi Utomo ini adalah organisasi yang pertama kali lahir yang berbentuk nasional dan modern. Artinya sebelumnya ada organisasi, tetapi organisasinya tidak sistematis, tidak modern, ya. Tidak ada program, tujuannya kurang jelas, pengurusnya juga tidak tetap. Namun Budi Utomo ini jelas, anak sekalian, ya, modern, tertata, ada tujuannya, ada programnya.
Nah, Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 atas gagasan, ya, pemikiran, ide Dr. Wahidin Soedirohoesodo, lalu didirikan oleh Dr. Sutomo, anak sekalian. Ya, kita lanjutkan. Dr. Wahidin Soedirohoesodo merupakan dokter lulusan Stovia, Sekolah Kedokteran Jawa, yang menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Nah, ini yang penting menjadi tonggak, anak sekalian. Jadi, ini menandakan juga bahwa kenapa penjajahan sebelum 1908 itu selalu gagal. Salah satunya adalah rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini tidak terdidik. Karena memang sengaja oleh Belanda tidak diberikan pendidikan, dibiarkan tidak terdidik. Orang yang tidak terdidik itu tentu tidak memiliki strategi, tidak berpikir panjang, bagaimana kita ini kok kalah terus, ya. Lalu kemudian mudah diakali, mudah ditipu, ya. Makanya pada saat itu, anak sekalian, Belanda selalu menggunakan taktik divide et impera, yaitu politik mengadu domba antara satu kerajaan atau sultan yang satu dengan yang lain, atau di dalam tubuh kesultanan atau kerajaan itu diadu domba, sehingga perjuangan-perjuangan itu kalah sendiri, dikalahkan oleh adu dombanya Belanda. Nah, gitu ya. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Iya, betul. Dengan kecerdasan itu orang itu berpikir. Kita pernah mendengarkan, anak sekalian, ya, orang yang tidak menggunakan akalnya itu akan kalah jauh dengan orang yang menggunakan akalnya. Kalian bisa lihat, bisa perhatikan bagaimana orang-orang yang bekerja dengan menggunakan otot dengan orang yang bekerja menggunakan kecerdasan, tentu hasilnya berbeda, gajinya juga berbeda. Nah, anak sekalian, ya, untuk itu rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan. Dr. Wahidin Soedirohoesodo menggagas tentang perlunya pendirian organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar Stovia, Sekolah Kedokteran Jawa tadi, ya. Pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo, anak sekalian. Nah, mulai saat inilah, anak sekalian, bangsa Indonesia meletakkan senjata, ya, parang, panah, tombak, pedang, keris, semuanya diletakkan. Tidak ada lagi perlawanan yang bersifat senjata, bersifat fisik, tapi kemudian dimulailah sekolah, belajar agar cerdas. Ini dulu. Nah, begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, inilah wajah dari Bapak Dr. Wahidin Soedirohoesodo yang hidup pada tahun 1852 sampai 1917. Kita lanjutkan, anak sekalian. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, yaitu bodhi atau budi berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal atau pengadilan, yang juga berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stovia, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura.
pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, teknik, industri, dan kebudayaan. Nah, coba kalian perhatikan yang paling bawah ini. Tujuan dari organisasi ini, anak sekalian, tidak ada teknik perang, bagaimana menggunakan senjata, tidak ada. Ya, dengan cara inilah kemudian bangsa Indonesia diharapkan ya bisa menggunakan akalnya dengan baik, meningkatkan ekonominya dan lain sebagainya, sehingga kemudian bisa melepaskan diri dari penjajahan tanpa harus mengangkat senjata. Kita lanjutkan. Setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya ketua Budi Utomo, yaitu RT Tirtokusumo, membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia Belanda seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Dari tujuan tersebut secara tersirat, Budi Utomo memiliki program pengembangan kehormatan bangsa. Nah, dari sinilah anak sekalian, Budi Utomo itu disebut perintis kebangkitan nasional. Nasional itu berarti seluruh bangsa Indonesia. Walaupun sebelumnya ya, di awal-awalnya Budi Utomo ini hanya untuk orang Jawa dan Madura. Namun sekarang dengan terpilihnya RT Tirtokusumo ini dilebarkan lagi anak sekalian, Sunda dan penduduk Hindia Belanda. Penduduk Hindia itu artinya wilayah daerah yang dijajah oleh Belanda ketika itu. Maka sudah tidak lagi Jawa, Madura, ya, dan Sunda, namun meliputi seluruh bangsa Indonesia ketika itu. Nah, inilah anak sekalian wajah beliau, yaitu RT Tirtokusumo. Oke, kita lanjutkan. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan, baik dari birokrat priayi atau bangsawan maupun pemerintah Belanda. Namun pidato Dr. Sutomo yang dalam di awal pendirian Budi Utomo, yaitu "Saya yakin tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita." Pidato ini berbekas kepada seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia. Nah, inilah wajah dari Dr. Sutomo, anak sekalian, pendiri dari organisasi Budi Utomo. Nah, ini pidatonya yang cukup dalam tadi. Saya yakin bahwa nasib tanah air di masa depan terletak di tangan kita. Oke, kita lanjutkan. Ya, terima kasih anak sekalian. Inilah materi kita pada materi yang B ini, yaitu perintis perjuangan kebangkitan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.